Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama saya Dr. Gita Dudisyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang membahas informasi seputar kesehatan ibu dan anak. Nah pemirsa, sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga diberikan kesehatan selalu ya. Dan tentunya kami sapa juga para pengunjung dan pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang saat ini sedang menjalani pengobatan. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan tentunya kami sapa juga dong para karyawan dan karyawati Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang saat ini sedang bertugas. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya hari ini ya. Baik pemirsa, puasa adalah salah satu ibadah yang penting bagi umat muslim, dan mempersiapkan anak-anak kita untuk menghadapinya dengan baik tentu menjadi prioritas kita sebagai orang tua. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas berbagai hal terkait kesehatan anak saat berpuasa dan bagaimana orang tua bisa membantu menjaga kesehatan mereka selama bulan puasa ya. Terutama untuk mempersiapkan bagaimana sih cara anak-anak untuk bisa berpuasa. Nah, pemirsa, di sini kita sudah hadir narasumber yang akan mengupas dan sharing bersama kita. Langsung saja yuk kita sapa bersama-sama Dr. Mini Dian Pasitasari, MSc SPGK Konsultan. Assalamualaikum Dr. Mini Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Gita, apa kabar? Alhamdulillah baik dokter. Puasa ya, tetap baik, tetap pokoknya sehat. kita harus aktif ya dokter ya, sip. Dan juga ini karena kita membahas di tema ASI ini tentang anak-anak ya dokter ya. Kita sudah menghadirkan dokter sebagai konsultan gizi. Nah tentunya kita anak-anak di sini kan sudah mulai orang tua ada yang latih untuk berpuasa. Betul, ya dokter ya. Nah sebenarnya kalau dari anak-anak ini sendiri idealnya sudah boleh dilatih untuk puasa tuh dari sejak usia berapa sih dok? Ya, pertanyaan yang paling sering nih ditanyakan, betul ya. Ibu-ibu nih pada nanya nih dok. Sebenarnya kalau puasa kan kewajibannya pada anak yang sudah balik ya, misalnya pada kalau perempuan itu sudah menstruasi ditandai dengan haid, pada laki-laki mimpi basah misalnya. Lah kalau kita mengajarkan anak puasa ya berarti harus jauh-jauh sebelum mereka balik kan. Benar, begitu. dok. Kalau ditanya usia berapa awalnya, monggo, ini tergantung kematangan masing-masing anak, tentu orang tua yang lebih tahu. Biasanya kalau misalnya anak itu sudah sekolah, TK, misalnya umur 5 tahun aja sudah bisa nih belajar untuk berpuasa. Belajar ya sekali lagi. Belajar ya dokter ya, berarti memang dari sejak usia sekolah sudah boleh nih diajarkan. Boleh. Tapi mungkin biasanya kan kalau pengalaman saya waktu kecil puasa beduk dulu nih dok. Betul. Puasa beduk dulu ya. Dan kadang-kadang juga sudah mulai di pas TK juga sudah mulai dibiasakan diri untuk bangun sahur walaupun tidak ikut puasa gitu ya. Ikut makannya doang, ceritanya seperti itu. Nah, sekarang kalau tadi dokter sudah menyebutkan boleh berpuasa memang pada saat anak-anak yang sudah akhil balik seperti itu. Sebenarnya untuk wajibnya seperti itu, dan wajibnya itu pada anak-anak yang sudah akhil balik. Nah, otomatis untuk persiapannya itu nutrisi apa saja sih dok yang sebenarnya untuk dipersiapkan biar anak-anak itu baik dalam melakukan puasa tersebut? Baik, sebelum kita bicara nutrisi ya, kita paling tidak itu tadi karena kaitannya dengan persiapan atau proses belajar anak mulai awal berpuasa, paling tidak itu sebagai orang tua kita memberi tahu dulu, mengajari juga termasuk guru-guru di sekolah biasanya apa itu manfaat puasa, kenapa sih muslim kok harus puasa begitu, sehingga harapannya anak-anak itu sudah tumbuh dari diri mereka sendiri bahwa baik bunda saya mau puasa ya besok gitu. Intinya mereka ingin sendiri, bukan karena kamu harus puasa loh ya ini karena gitu, jadi kesannya nggak dipaksa gitu ya, tapi harus menumbuhkan, jadi dari situ. Nah justru ini sekarang kalau bicara nutrisinya challenge dari orang tua nih untuk bisa menyiapkan selain dari sisi psikisnya kesiapan berpuasa, juga dari sisi konsumsinya. Untuk nutrisi ya biasalah kayak makan sehari-hari kan hanya tinggal menggeser harinya. Cuman kan bedanya yang dulunya makan bisa leluasa, kali ini kan mulai dari fajar sampai maghrib begitu ya. Ini nggak boleh puasa, tapi kita masih punya kesempatan nih habis dari buka puasa sampai sahur lagi. Nah terkait dengan nutrisinya tentu kita mengajarkan mulai dari sahur dulu apa yang harus disiapkan gitu ya. Paling tidak anak itu apalagi pas ngantuk-ngantuknya, jam-jam tidur yang biasanya bangunin subuh aja agak repot. Nah ini harus sebelum subuh bahkan, dan itu makan gitu ya, nggak terus yang nonton TV atau ngapain gitu ya, makan. Jadi biasanya ya makan itu kalau kita menyediakan di saat anak
lagi malas-malasnya atau lagi ngantuk-ngantuknya makan, ya kita ajak anak itu besok sahurnya apa nih Kak atau Dek gitu ya. Jadi mereka memilih makanan favorit mereka. Tentu kita juga harus mengarahkan bahwa makanan yang kita sediakan ya harus yang sehat begitu. Demikian juga nanti ketika buka, intinya nutrisinya tetap harus sesuai begitu untuk sesuai kebutuhan anak. Baik, berarti dimulai dari ajakan dulu ya dokter ya, sehingga nanti anak-anak tuh mau ikutan untuk puasa dulu, ada niatnya dulu ya dokter ya. Betul. Baik, nah kemudian kalau misalkan tadi harus memilih makanan atau menawarkan sekiranya makanan apa yang dia suka biar dia tertarik untuk makan pada saat sahur. Sebenarnya kalau misalkan dia sukanya ternyata minum susu, nah kalau minum susu pada saat sahur sebenarnya baik nggak sih dok? Susu itu sebetulnya hanya tambahan atau sebagai suplemen ya pada anak. Selama anak itu masih bisa makan dengan baik, ya itu tadi susu hanya sebagai suplemen. Jadi kalau disarankan satu, sahur tetap diusahakan. Dan disarankan yang kedua tetap makanan padat tentu. Tetapi sahur pun setelah makan padat boleh minum susu untuk sahur, dan juga untuk berbuka juga boleh minum susu yang selama ini sudah diminum. Tapi makannya juga iya gitu. Jadi sahur itu susu itu bukan yang jadi utama ya dokter bukan ya. Menggantikan makan. Bukan menggantikan makan. Kadang-kadang nggak mau makan, mau minum aja misalnya gitu. Berarti tetap harus ada makanannya. Baik. Nah kalau untuk kita para orang tua nanti kalau saya dok ya, cara memastikan anak-anak itu mendapatkan nutrisi atau asupan nutrisi yang cukup selama dia berpuasa nih, kira-kira tipsnya kayak gimana dok? Pertama tadi kita membekali sejak sahur. Sahur dulu ya, kita bahas sahur ya. Sahur tadi kita sudah bahas bahwa sebaiknya makanan yang lengkap, entah itu nasi atau pengganti nasi, sumber karbohidrat yang lain, kentang, atau mungkin anak-anak suka french fries begitu ya misalnya. Kemudian ada protein hewani, protein nabati, terutama protein hewani. Yang gampang-gampang aja yang dimasak sahur, misalnya telur ora-are atau telur ceplok, telur dadar misalnya, atau mungkin si ibu, bundanya sudah menyiapkan untuk lauk, nanti tinggal goreng misalnya, atau nanti tinggal masak tapi sudah dibumbuin, sudah di kulkas atau di lemari es gitu. Jadi yang simpel-simpel. Kemudian sayur secukupnya, buah secukupnya, plus susu tadi kalau mau minum susu. Kemudian kan anak ini nanti sholat subuh, entah itu nanti baca Quran, kemudian mungkin ada ngantuknya, bolehlah tidur misalnya. Kalau pengen tidur, pengen jalan-jalan juga boleh, monggo. Nah, ketika anak nanti sudah mulai merasa haus, mulai merasa gelisah dan sebagainya, mau buka nggak kuat juga nggak apa-apa gitu. Namanya juga belajar. Bahkan kita tetap harus mengapresiasi, dan itu penting. Jangan masa kalah sih sama lah, ini kuncinya si ibu nggak boleh membanding-bandingkan dengan keluarga yang lain misalnya, atau dengan tetangga atau dengan temannya. Anak kita ya anak kita, dan tidak boleh juga membandingkan dengan masa kecil kita dulu. Ibu dulu kuat loh misalnya kayak gitu. Lah ini tetap kita harus apresiasi, oh iya adik sudah bisa ya puasa sampai jam 10 gitu. Boleh nanti misalnya haus, iya deh boleh minum, kita sediakan minum. Kemudian kalau mau makan boleh, terus nanti lanjut lagi ya gitu misalnya. Jadi puasa jam berapapun, entah itu beduk atau jam 10, tapi nanti lanjut lagi sampai dia, artinya dia itu merasa saya sudah puasa loh, tapi kalau saya nggak kuat saya juga masih boleh makan minum, tapi saya bisa lanjut puasa lagi gitu intinya. Sampai masa ketika maghrib, masa makan bersama keluarga, dan itu juga sama didahulukan dengan yang manis, yang jadi manis itu dalam arti karena secara seharian misalnya gula darah sudah turun gitu ya, sama cairan karena seharian juga cairan kan kita kurang, bisa jadi sudah terjadi dehidrasi ringan. Jadi itu tetap yang diutamakan. Dan selama seharian nih ibu jangan menyediakan toples atau lauk dan sebagainya yang kelihatan anak. Itu jangan, jadi disimpan dulu, begitu sahur selesai disimpan supaya anak juga tidak tergoda. Itu juga beberapa tips untuk membantu anak menjalankan puasa dengan baik. Sebelum kita bahas buka nanti ya. Oh iya, baik dokter. Ini masih sahur dulu nih, fokusnya ke sahur ya. Iya dok, kadang-kadang tuh waktu kecil juga sering mungkin maksud orang tua untuk motivasi ya dokter ya, biar lanjut puasanya. Tetapi tuh jatuhnya kalau ke anak-anak malah jadi pesimis ya dok. Oh gitu ya. Jadi pesimis, aduh saya berarti kalah nih sama tetangga, betul, puasanya bisa sampai maghrib gitu kan. Akhirnya besoknya malah dipaksain dan kepaksa, akhirnya jadinya seperti itu. Baik dok, kalau memang awalnya berarti memang harus
harus diatur sedemikian rupa untuk menunya sampai tadi ada motivasi dari orang tua ini. Nah sebenarnya kalau untuk tadi kita bahas lagi selanjutnya itu adalah untuk pada saat buka. Nah tadi harus diawali dengan minum yang manis-manis. Nah kadang-kadang kan persepsi orang yang manis-manis itu adalah es sirup, terus es teler gitu ya dok. Sebenarnya tuh yang harus dipahamkan di sini tuh kayak gimana sih dok, atau harusnya seperti apa? Sebetulnya nggak salah juga ya, boleh kok, boleh gitu. Jadi yang kita sunnah Rasul juga kita ajarkan ya, justru ini momennya puasa itu kita melatih anak mengenalkan dengan sunnah Rasul, dengan makanan yang lebih sehat, lebih bergizi. Jadi yang kita bisa sarankan kurma, misalnya kurma itu kan manis dan juga nggak hanya manisnya aja yang kita dapat, tapi ada kandungan entah itu gula sederhananya tadi, juga ada mineral, vitamin yang lengkap di sana. Kemudian kalau anak mau minum susu juga boleh, susunya pas buka. Kemudian kalau mau es buah atau tadi es dengan es teler boleh, tapi secukupnya aja. Toh hanya sekedar apa ya, kayak celebration juga, alhamdulillah gitu ya, kita sudah seharian berpuasa, kemudian sudah sampai buka, tapi tetap makan nantinya, tetap disediakan makanan yang dengan gizi seimbang tadi, entah itu sumber karbo juga ada tadi, sama dengan yang sahur atau juga sama dengan ketika kita tidak berpuasa sebelumnya menyediakannya. Baik dokter. Tapi kadang ada juga loh dok yang milih dia tidak mau minum es, tapi pengennya buah dan itu buahnya semangka manis gitu ya. Sebenarnya untuk pembukanya sebagai buah dulu baru nasi itu boleh dok? Boleh. Boleh ya dokter ya. Baik. Kalau untuk makan besarnya, sebenarnya waktu yang tepat biasanya kadang diajarin sama orang tua, habis sholat maghrib baru makan, atau mungkin langsung makan besar dulu gitu. Baiknya tuh yang mana dok? Kalau untuk anak nih boleh ya, kalau dia misalnya sudah lapar nih mas, saya mau makan sekarang, silakan, nggak apa-apa kita makan dulu, toh ya masih belajar. Orang tua juga kadang bisa nemenin makan juga. Kalau orang tuanya nanti biasanya makannya maghrib, ya nggak apa-apa, kita sementara kue dulu ya, masih kuat nggak misalnya gitu. Ntar kita maghrib makannya sama-sama. Kalau nggak kuat udah makan sendiri ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ntar makan sama-sama lah, sama mama sama papa misalnya, sekarang makan snacknya dulu juga nggak apa-apa gitu. Yang penting masa nanti sampai setelah tarawih, setelah sholat isya, setelah tarawih, kemudian sebelum tidur misalnya itu boleh anak itu masih snacking atau masih mau makannya makan besar lagi, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Baik dokter, kembali lagi ke nutrisi nih dok ya, karena kan kadang-kadang orang tua mungkin bingung ya dengan menu pilihan makanan. Sebenarnya yang disarankan lebih baik itu menu makanan untuk sahur maupun berbuka itu wajibnya harusnya ada kandungan apa nih dok, antara protein, karbohidrat dan lain-lain ini dok? Ya, hampir sama sih sahur sama buka, ini terutama kandungan karbohidrat, sumber proteinnya terutama protein hewani. Masih ingat kan slogan cegah stunting dengan protein hewani? Betul. Kemudian bukan berarti protein nabati kita tinggalkan, tidak, tetap diberikan, tapi lebih diutamakan protein hewani. Kemudian ada sayur dan buah secukupnya aja, karena memang pada anak-anak dengan masa tumbuh kembang kita masih memprioritaskan sumber kalori yang selain dari buah dan sayur. Terutama mereka yang kurang gizi misalnya, atau yang butuh asupan lebih banyak lagi, khawatirnya nanti kalau kebanyakan sayur, buah, sama tadi ya contohnya makan semangka banyak tadi misalnya, nanti jadinya anak nggak mau makan nasi, nggak mau makan protein hewaninya gitu. Jadi tetap secukupnya aja, tapi ada prioritas yang kayak karbo, protein, lemak yang itu juga. Jadi beda sama pola makan dewasa yang harus batasi kayak lemak seperti itu. Kemudian untuk sahur, karena sahur itu nantinya ndak makan dalam waktu yang lama dan juga tidak minum, disarankan tidak mengkonsumsi teh yang terlalu asin. Kalau teh kafein yang mengandung termasuk kopi, tapi anak-anak jarang lah ya minum kopi, kecuali kopi yang dalam bentuk macam-macam itu. Itu atau minuman bersoda, karena kan mengandung kafein ini sifatnya diuretik, jadi nanti sering pipis, khawatirnya nanti lebih cepat dehidrasinya. Kalau makanan terlalu asin, entah itu misalnya kerupuk dan sebagainya yang asin-asin begitu, nanti dia juga gampang haus, sehingga nanti kehausan gitu. Jadi kita siapkan yang sebaiknya dihindari ketika sahur. Kalau yang buka ya awal ini bertahap dulu sebaiknya memang, supaya nggak kaget perutnya, tapi komposisinya tetap lengkap. Dan penting juga untuk asupan cairan, karena anak ini seharian sudah nggak minum, makanya diatur minum yang
mulai dari buka, mulai dari habis makan, misalnya habis sholat maghrib, habis sholat isya, tarawih sampai sebelum tidur. Ini asupan cairannya. Cairan tuh nggak hanya minum sebetulnya kan, termasuk makanan berkuah, sop, soto dan sebagainya gitu misalnya. Baik dokter, berarti memang kalau pada saat sahur memang ini ya dok ya, tidak semata-mata nggak boleh nih kamu makan yang asin-asin ini, ternyata ada ininya ya dokter ya, ada dampaknya, ada reason atau alasannya. Itu salah satunya bisa menyebabkan dehidrasi ya dokter ya, kalau di siang hari ya. Kalau berlebihan. Baik, kalau misalkan selain makanan yang asin tadi, berarti kan memang asupan garam itu harus dikurangi dokter ya pada saat kita menyiapkan makanan sahur. Nah, selain itu apa lagi yang perlu dihindari nih dok? Kalau untuk sahur yang dihindari itu, tapi yang perlu dipersiapkan yang sekiranya mudah dicerna, yang bikin kenyang lebih lama, termasuk tadi sumber karbonya harus karbohidrat yang kompleks misalnya. Kemudian misalnya contoh nih lebih prefer nasi daripada bubur misalnya kayak gitu. Kemudian yang ya bagi bunda-bunda yang menyiapkan masak yang gampang disajikan, nggak mempersulit gitu. Dan justru ini tantangan bagi orang tua untuk menyiapkan menu, persiapkan bagi si kecil, juga bagi keluarga selain si kecil gitu, bagi yang dewasa begitu. Baik dokter, berarti ini kalau minta mie instan pada saat sahur nggak boleh ya dok? Nah itu dia, mending bikin mie sendiri lah yang, soalnya khawatir ininya kan bumbunya MSG-nya juga dan lain-lain ya dokter ya. Karena biasanya kan yang menarik kalau anak-anak tuh yang gurih-gurih ya dokter. Kadang-kadang seperti itu. Baik dokter. Nah kalau misalkan apa saja sebenarnya sih dok efek buruk ya yang bisa terjadi kalau misalkan nanti anak-anak tidak mendapatkan nutrisi yang cukup selama dia berpuasa nih dok? Kalau misalnya anak tadi kehausan, dia berisiko dehidrasi. Kalau anak sampai kadar gula darahnya turun, bahkan saking ekstrimnya itu sampai dia lemes dan sebagainya. Nah itu yang kita sebagai orang tua harus aware nih, oh anak saya kayaknya nggak bisa lanjut nih puasanya, boleh kok berbuka. Tapi kalau lebih lanjut dalam hari berhari, setiap hari begitu sudah buka, tetapi yang kita sediakan tidak bisa optimal, khawatirnya kan kecukupan gizinya jadi berkurang, anak nanti berat badannya semakin turun misalnya. Itu yang kita khawatirkan. Makanya sebaiknya kita tetap mengkonsumsi atau menyediakan makanan yang bergizi begitu. Baik dokter. Nah kalau misalkan ada anak-anak nih dok mengalami masalah pencernaan saat dia berpuasa, nah itu sarannya kepada orang tua tuh bagaimana caranya orang tua bisa menangani kondisi tersebut gitu dok? Kalau saluran pencernaan bermasalahnya apa dulu? Misalnya kalau diare ya berarti kita evaluasi nih, kenapa ya anak saya kok diare? Apakah mungkin menu yang disajikan orang tua terlalu bikin anak lambungnya iritasi dan sebagainya, atau tidak tahan begitu? Makanya sebaiknya tidak menyajikan yang terlalu pedas atau terlalu asam. Itu juga tadi menjawab pertanyaan yang sebelumnya. Kalau anak sakit ya pada umumnya nggak hanya pas puasa aja sih, tidak puasa pun kalau anak sakit ya sebaiknya dibawa ke dokter, ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung misalnya. Oh ya luar biasa, konsultasi aja langsung boleh, ya dokter ya. Baik dokter. Nah oke. Nah kalau tadi sudah banyak pertanyaan yang sudah kita bahas ya dokter, dari cara menu makanannya, kemudian kandungan yang harus ada di menu sahur ataupun dibuka. Nah selain itu ada tips-tips lain nggak dok untuk mempersiapkan anak itu siap untuk berpuasa? Tips lain misalnya selain kita bicara tadi motivasi secara psikis, persiapan spiritual juga, kalau sehari-harinya biasanya aktivitas anak ini yang tadinya di luar, ini tips lainnya adalah ya sementara di rumah aja biar nggak terlalu capek, biar nggak terlalu panas-panas di luar. Betul, kita juga selain kalau makanan kita sembunyikan, tapi mungkin kita menyediakan permainan mewarnai misalnya. Untuk anak TK kan seneng tuh mewarnai, bisa lama atau membaca buku atau apa yang sekiranya bisa dikerjakan di rumah saja, sehingga aktivitas fisiknya bisa sedikit menurun. Nanti pas siang bisa istirahat, tidur siang gitu, supaya nanti
pas tarawih bisa kuat misalnya seperti itu. Baik dokter, berarti dimulai dari menjaga niatnya dulu ya dokter ya, biar mengajak anak itu ada niatnya sendiri, kemudian dia bisa berlatih, jangan memaksa tetapi motivasi ya dokter ya. Selain motivasi berarti kita juga harus menyiapkan menu-menu, selain kesukaan dia juga harus lebih kreatif mengkreasikan menu ya dokter ya, biar menarik ya dokter ya, karena kadang-kadang kan anak-anak, ih kok menu yang ini temanku ini mas, kok dibanding-bandingin dok. Anak-anak suka kayak gitu dok. Karena gitu. kalau di sekolah kan ntar ketemu, sahurmu tadi apa? Iya, gitu. nanti suka banding-bandingin malam gitu. Bukanya apa? gitu misalnya. Habis itu narik orang tuanya untuk beli jajan makanan fast food. Nah, sekarang dok, kalau berbicara tentang makanan fast food kayak gitu, nah itu sebenarnya bagus nggak sih dok dikonsumsi pada saat buka puasa lah kayak gitu dok? Tidak disarankan ya. Tidak disarankan. Sebaiknya karena fast food itu kan dia khawatirnya energinya besar, maksudnya dimasaknya kita juga nggak tahu minyaknya berlebihan dan sebagainya, jadi lebih aman kalau dimasak sendiri dan termasuk mohon maaf sosis, nugget dan sebagainya yang sekiranya proses food. Ini justru challenge nih tadi sekali lagi pada bundanya ini kalau bisa bikin sendiri gitu kan, lebih misalnya kayak ayam gitu ya, kemudian digiling terus dikasih dibumbuin dan sebagainya. Ternyata banyak loh sekarang tutorial internet resep-resep ya, ini. di YouTube tuh banyak nah, nyiapin sahur sampai 30 hari sudah ready, ada ini pematnya itu juga bisa dipakai. Dan kalau membaca hadis dan sebagainya itu kan kita sharing-sharing bulan puasa, banyak sharingan di grup ya, itu betapa besar pahalanya seorang ibu itu yang menyiapkan makanan untuk puasa bagi keluarganya, termasuk juga bagi si kecil. Jadi kalau kita merasa, oh kok jadi ribet ya, lah itu kita ingat nih, oh iya pahala saya akan besar diniati semata-mata oleh karena Allah gitu. Masya Allah, luar sekaligus biasa, gitu. iya. Kita jadi tambah pinter gitu mungkin masaknya ya, bisa lebih variasi juga, pahalanya tambah gede kan gitu misalnya. Pinternya dapat, pahalanya dapat ya dokter ya. Amin. Baik dokter. Oke, terakhir pertanyaan terakhir dok. Pesan-pesan apa yang akan disampaikan kepada pemirsa terkait tema kita hari ini? Silakan dokter. Pesan-pesan untuk para pemirsa, sebagai orang tua, bismillah ya kita niatin mengajak anak kita untuk berpuasa, melatih dan mulai dari tadi kita sudah bicarakan, memotivasi, menemani, memberi contoh begitu ya. Ini sekaligus untuk proses belajar bagi anak, sekaligus juga kita proses belajar bagi kita juga sebagai orang tua dalam menyiapkan menu-menu yang tetap gizinya seimbang begitu dan memenuhi seluruh kebutuhan gizi bagi si kecil. Selamat berpuasa, semoga kita dimudahkan nih dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini. Iya, baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Mini Dian, bahwasanya orang tua di sini jangan terlalu memaksakan dulu terlalu dini ya untuk anak-anak ini berpuasa ya, dimulai dari memotivasi dulu, mengajak untuk bangun sahur seperti itu, membiasakan untuk bangunnya dulu lah seperti itu ya, kemudian ikut makan tapi dia nggak sahur dulu nggak apa-apa ya dok ya, kemudian nanti kalau dia sudah ada niat gitu ya, karena tidak paksaan dia mau belajar sendiri, ikut sendiri berpuasa, nggak apa-apa, kita harus apresiasi, harus hargai, jadi kita harus mendukung si anak itu mau berpuasa sampai jam berapapun ya, misalkan puasa beduk dulu nanti disambung lagi kata dokter Mini Dian boleh gitu ya, pokoknya sekuatnya aja ya dan dokter ya. Anak, dan kita intinya harus menghargai si anak ini, jadi dia tambah semangat puasanya ya, dan jangan membanding-bandingkan dengan anak tetangga sama anak-anak yang lainnya seperti itu. Dan juga harus memasak menu-menu yang lebih variatif, lebih baik menggunakan atau membuat menu masakan sendiri ya, daripada masak-masakan yang cepat saji ataupun dan bahan-bahannya juga dibiasakan untuk selalu belanja dari bahan yang fresh ya, dari pasar, kemudian dari mana seperti itu. Kemudian hindari makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet seperti itu. Kalau tadi misalkan pengennya sosis ya bikin sosis sendiri, kemudian pengennya bakso digiling aja dagingnya sendiri, bikin pokoknya baksonya sendiri seperti itu ya. Nah, baik pemirsa, sudah yang seperti yang sudah disampaikan Dr. Mini Dian sudah lengkap sekali dalam dan ringkas juga. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Mini Dian. Terima kasih dokter, atas kehadirannya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua ya dokter ya, dan puasa kita di bulan suci Ramadan ini bisa selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, tidak terasa sudah kita menemani Anda pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu, yaitu di channel YouTube RSI Sultan Agung. Jangan lupa di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak
ketinggalan episode-episode terbaru setiap minggunya. Saya Dr. Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.